ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian tentang hadis Arba'in, hadis fi bab al-khairi wasyarr. 40 hadis tentang kebaikan dan keburukan yang mencakup akhlak-akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk. Ditulis oleh Syekh Sa'ad bin Muhammad At-Tukhais. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. Man huwa syarrun nas? Siapakah orang yang terbaik dan siapa orang yang terburuk? An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, qulna, kami bertanya, ya Nabi Allah, man khairun nas? Wahai Nabi Allah, siapakah orang yang terbaik? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, dzul qalbil makhmum, orang yang memiliki hati yang makhmum, wal lisan as-sadiq, dan orang yang memiliki lisan yang bisa dipercaya, lisan yang jujur. Qal ya Nabi Allah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, qad arafna al-lisan as-sadiq, kami telah mengetahui apakah lisan yang jujur itu. Jadi kalau lisan yang jujur kami paham. Famal qalbul makhmum, namun apakah yang dimaksud dengan al-qalbul makhmum, hati yang makhmum? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, hati yang makhmum itu adalah at-taqiyyu, hati yang bertakwa pada Allah Ta'ala. An-naqiyyu, hati yang bersih, bertakwa dan bersih. Alladzi la itsma fih, yang mana tidak ada dosa, kesalahan pada hati itu, kata beliau. Wala baghya wala hasad, tidak pula hati itu mengandung keinginan untuk mendolimi orang lain atau dengki pada orang lain. Qal, kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qulna ya Rasulullah, kami berkata wahai Rasulullah, faman ala atharihi, siapakah orang yang sesudah, yakni derajatnya sesudah yang disebutkan tadi itu. Ya. Tadi itu yang terbaik. Kemudian siapa yang terbaik setelah itu? Qal, kata Nabi alaihi salatu wassalam, alladzi yashna ad-dunya, alladzi yuhibbul akhirah. Orang yang baik setelah itu adalah orang yang dia tidak kepada dunia, ya, dia tidak cinta kepada dunia. Orang yang benci kepada dunia, wa yuhibbul akhirata, dan dia cinta kepada akhirat. Ya. Ini di bawah yang pertama tadi itu. Ya. Qulna ma na'rifu hadza fina illa Rafi' maula Rasulillah SAW. Kata para sahabat, kami tidak tahu di antara kami yang memiliki sifat seperti ini kecuali Rafi' maula Rasulullah SAW.
Rafi yang dia adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman ala atharihi, kemudian sahabat bertanya, sesudah Rafi ini siapa lagi ya Rasulullah? Ya, sesudah yang kedua ini tadi yang tidak cinta pada dunia dan dia cinta pada akhirat, sesudah itu siapa ya Rasulullah? Qal mu'minun fi khuluqin hasanin. Kata Nabi SAW, kemudian yang lebih baik, yang terakhir adalah seorang mukmin yang mulia akhlak dan perangainya. Nah, hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitabnya At-Targhib At-Tarhib. Dan hadis ini hadis sahih menjelaskan kepada kita tentang para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mana mereka itu ingin bertanya, ingin mengetahui ya dari ilmu Rasulullah SAW tentang orang yang paling baik. Ya, maka orang yang paling afdal, paling utama. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi alaihissalam. Dan pertanyaan mereka ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mereka ingin menjadi orang yang paling afdal. Jadi para sahabat dahulu kalau bertanya adalah untuk mengamalkan ilmunya, bukan untuk menguji ustadznya. Ya. Nah, sekarang kita kan ada orang tanya untuk menguji ustadznya, atau bertanya untuk sekedar ketahuan bahwa dia ini orang yang ya tampil bertanya kepada gurunya misalnya. Nah, jadi mereka para sahabat dahulu adalah orang-orang yang ingin yang bertanya kepada Nabi alaihissalam dan mereka ingin untuk mengamalkannya. Ya, ilmu yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW untuk diamalkannya. Ya, pertanyaan pertama, ayun nasi afdal, ya, manusia manakah yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik? Ya, dalam satu riwayat, ya Nabi Allah, man khairun nas. Dalam riwayat yang lain, man afdalun nas. Siapa orang terbaik, siapa orang terutama? Ya, tidak jauh berbeda makna dari pertanyaan tersebut. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, yang pertama adalah kullu mahmumil qalbi. Ya, orang yang hatinya, setelah jelaskan apa itu mahmumil qalbi. Ya, ini menunjukkan bahwa apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam kajian atau dalam suatu pertanyaan atau dalam hal yang memang kita perlu untuk bertanya, maka bertanya. Ini bahasa Arab. Para sahabat dahulu sekeliling Rasulullah SAW adalah orang-orang Arab Quraisy yang ahli dalam bahasanya, dalam bidangnya. Ketika Nabi alaihissalam menyebutkan dua, ya, mahmumul qalbi dan shadiqul lisan. Orang yang mahmum hatinya dan orang yang lisannya jujur. Kata mereka, ya Rasulullah, al-lisanus shadiq, ya, lisan yang jujur kami paham maknanya. Tapi apa yang dimaksud dengan mahmum al-qalb? Ini menunjukkan bahwa mereka pun bertanya. Padahal mereka ahli bahasa Arab. Tapi ketika ada ketidakjelasan, ya, apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa mahmumul qalbi itu adalah orang yang hatinya itu bertakwa pada Allah. At-taqiyyu an-naqiyyu. Ya. La itsma fi wa la hasad. Mahmumul qalbi itu adalah orang yang hatinya penuh dengan ketakwaan. Karena sumber takwa itu di hati. Kalau hati ini bertakwa pada Allah, insya Allah seluruh anggota badan akan bertakwa pada Allah. Karena yang menentukan, yang menyuruh, memerintah, yang melarang, yang mencegah, ya, itu adalah hati. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi alaihissalam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di dalam dada kita ini, dalam hati kita ini. Dan saya ingatkan lagi, hati yang dimaksud adalah jantung
Ya, dan antum banyak belajar tentang kedokteran, tentang kesehatan. Hati yang dimaksud dalam bahasa Arab qalbun itu ada jantung. Ya, bukan liver yang ada di rongga perut. Itu lain. Jadi hati yang dimaksud yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ada jantung. Ya. Karena jantung ini penggerak. Kita ingin sesuatu bukan di perutnya. Kecuali lapar. Kalau lapar ya perutnya yang bunyi, diminta makanan. Itu pun diperintahkan kepada otak supaya cari makan. Jadi hati di sini adalah yang dimaksud ada jantung. Ya, kata Nabi alaihissalam, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu berada di sini. Kemudian dalam hadis yang lain, kata Nabi alaihissalam dari hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata Nabi alaihissalam ya, bahwa ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad ini ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Idza salahat sairul jasad, atau salal jasad kullu. Apabila segumpal daging ini baik, maka semua perbuatan fisik akan baik. Penglihatannya, pendengarannya, langkah kakinya, dan seterusnya. Itu akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Tapi kalau segumpal daging ini rusak, segumpal daging ini tidak bertakwa, ya, segumpal daging ini rusak, maka akan rusak pula semua perbuatan anggota badan. Ala wahiya al-qalbu, segumpal daging itu ketahuilah dia adalah hati. Itu jantung. Maka ini peran dalam diri kita ini yang paling berperan adalah hati kita ini. Ini yang perlu, yang wajib kita pelihara, yang wajib kita jaga. Ya, kalau kita mungkin ada di antara fitrah yang diajarkan oleh Nabi Sallam, fitrah para nabi adalah yaitu apa? Motong kuku, ya, kemudian membersihkan gigi, kemudian juga fitrah adalah membersihkan rambut kemaluan, ya. Itu fitrah. Tapi ada satu hal yang harus dan lebih wajib bagi kita untuk memperhatikannya, membersihkannya adalah hati. Ya, pernah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Amr yang juga meriwayatkan hadis ini. Ketika sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ya, kata beliau, di kalangan para sahabat akan datang salah satu di antara ahli surga. Datang sebentar kemudian muncul orang itu. Kemudian besok lagi, hari berikutnya, beliau mengatakan demikian. Di majelis yang sama, beliau mengatakan lagi bahwa akan muncul salah seorang ahli surga. Yang muncul yang orang itu juga, yang kemarin muncul. Sampai 3 kali. Abdullah bin Amr bin As penasaran. Ya. Ini orang kok sampai 3 kali Rasulullah mengatakan dia ini ahli surga. Apa sih amalannya orang ini? Ya. Maka datanglah Abdullah bin Amr bin As ke rumah sahabat tersebut. Ya, ingin nginap, dia menceritakan ada masalah lah, ya, ada masalah dalam rumahnya, sehingga dia ingin untuk nginap di rumah orang tersebut. Maka dipersilakan, dia nginap di situ 3 hari. Karena tradisi orang Arab itu ad-diyafatu thalathat ayyam. Kalau bertamu itu batasnya 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah hitungannya sedekah dari tuan rumah. Tapi kalau 3 hari pertama itu memang penghormatan tuan rumah kepada tamu itu. Kalau lebih dari itu sebetulnya sudah bukan tugasnya, ya. Tapi kalau dia mau sedekah silakan, boleh terima tamu itu lebih dari 3 hari. Makanya di antara tradisi orang Arab dahulu zaman jahiliyah dan kemudian dilestarikan oleh Islam, kalau tamu itu datang sudah 3 hari, ya, kalau hari pertama 2, 3 itu belum ditanyakan. Kalau sudah maksimal 3 hari baru ditanya apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda inginkan. Nah, nanti dia sebutkan hajatnya. Ya. Nah, jadi setelah 3 hari ini kalau zaman sekarang penelitian. Tapi penelitian tentang apa sih yang dilakukan oleh orang ini? Tidurnya, sholatnya, makannya, ya itu di rumahnya ini. Kalau zaman kita penelitian,
Kan bisa meneliti orang kan bisa. Iya, penelitian tentang salafi misalnya. Ciri mereka apa misalnya jenggot misalnya itu kan bisa penelitian itu. Ya, tapi tidak semua berjenggot salafi kan gitu. Ya, itu contoh, contoh. Jadi kadang-kadang perlu atau bisa kita penelitian pada orang. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini meneliti orang ini karena dia termasuk disebut 3 kali oleh Nabi alaihissalam orang ini ahli surga. Dilihat malam bangun malam, sholat tepat waktu. Ya, intinya biasa-biasalah. Tidak terlalu ada yang istimewa. Setelah 3 hari penasaran Abdullah bin Amr bin As. Kok orang ini dikatakan ahli surga? Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan demikian. Tapi setelah dicermati perbuatannya, diteliti perbuatannya, ya biasa-biasa aja. Pokoknya wajib-wajib dikerjakan. Ya, amal-amal bukan tidak ada amal yang istimewa, penambahan ini dan itu dalam amalnya. Nah, maka ditanyalah oleh Abdullah bin Amr bin As. Saya ini penasaran sebetulnya. Saya tidak punya masalah, tapi saya ingin mengetahui. Karena aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan Anda 3 kali dalam 3 hari ya berturut-turut ya, dalam 3 kesempatan akan muncul ahli surga dan kamu yang muncul sampai 3 kali. Apa sih sebenarnya kamu kerjakan? Aku tidur selama 3 hari nginep tempatmu yang tidak ada sholat malam, tidak ada puasa sunnah, biasa-biasa saja. Kata orang itu, ya, aku setiap akan tidur, ya. Aku selalu meriksa hatiku terhadap kaum muslimin. Aku bersihkan hatiku dari hasad, dari dengki, dendam kepada sama kaum muslimin. Kata Abdullah bin Amr, ini yang kami tidak miliki. Ya, makanya Rasulullah mengatakan orang ini masuk ahli surga karena hati apa bersih. Ya, jadi kaitan hadis ini bersemakna dengan kisah yang saya sampaikan ini. Ya, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nah, sini menunjukkan pentingnya seorang muslim itu menjaga hatinya, membersihkan hatinya, terutama kepada sesama kaum muslimin. Ya, apalagi kepada teman kerja, tak boleh kita ini hasad, tak boleh dengki. Karena Allah memberikan apa yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Ya, Allah berikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, justru kita kadang-kadang perlu mengapresiasi seorang misal dapat sesuatu nikmat, alhamdulillah kita ikut senang, kita bersyukur. Tapi jangan hasad. Ya, ini contoh. Jadi hati yang makhmumul qalbi adalah al-qalbu at-taqi. Artinya dia ini takut pada Allah Taala. Dia mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan padanya. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah ketika sendirian maupun di tengah keramaian. Ya. Dia tidak memikirkan siapapun. Pokoknya dia hidup ini untuk ibadah pada Allah. Ya. Mengerjakan sholat bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan. Ya. Meninggalkan larangan juga karena Allah, bukan karena peluang yang tidak memungkinkan, bukan. Tapi meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau terjerumus dalam dosa, segera kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu diantara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, at-taqi. Begitu dia misalnya terjerumus dalam dosa, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena arti takwa atau orang bertakwa bukan berarti orang yang sama sekali tidak punya dosa, tidak punya kesalahan. Tidak ada di muka bumi ini manusia yang tidak ada salahnya, yang tidak ada dosanya. Dan ini diucapkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Ya, kullu bani Adama khata'un. Setiap bani Adam pasti berbuat banyak kesalahan, banyak dosa. Tetapi apa kata beliau? Ya, wa khairu al-khatta'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu ada orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat yang pertama dari orang yang terbaik. Bahwa dia adalah orang yang betul-betul jaga hatinya, ya, baik kepada Allah Taala, ya, ataupun kepada sesama kaum muslimin. Dia berupaya untuk tidak hasad, berupaya untuk tidak dengki. Apa sih hasad itu? Hasad itu artinya seorang benci
kepada nikmat yang Allah berikan pada saudaranya. Dia tidak senang. Ketika dia melihat saudara mendapat nikmat, dia tuh kayak marah gitu. Tidak senang. Kok dia dapat itu, aku kok tidak? Itu namanya hasad. Tapi hasad itu bertingkat-tingkat. Tidak satu derajat, satu tingkatan, tidak. Hasad yang paling jelek, ya, hasad yang paling buruk adalah hasadnya iblis. Bagaimana hasadnya iblis? Karena Allah memberikan kehormatan kepada Nabi Adam. Allah memberikan kehormatan pada Nabi Adam. Ya, Allah menyuruh para malaikat, ya, dan juga Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam. Nah, muncullah dia hasad dalam dirinya. Ya. Maka kemudian dia berupaya, ya, setelah dia tidak mau sujud untuk menghormati Adam, ya, maka dia berupaya bagaimana nikmat yang Allah berikan pada Adam ini supaya hilang. Itu iblis. Maka ketika Allah menempatkan Nabi Adam di surga, ya, iblis berupaya untuk masuk ke dalam surga tersebut. Bagaimana caranya? Dengan menyerupai seorang penasehat. Ya. Iblis datang pada Adam untuk merayu Adam, bukan dalam bentuk aslinya, tidak. Tapi sebagai seorang penasehat. Kata iblis pada Adam, ya Adam, ya, dan Hawa, tidaklah Allah melarang kalian makan dari buah itu kecuali ada dua hal. Pertama, supaya kalian tidak bisa naik meningkat seperti malaikat. Yang kedua, supaya kalian tidak bisa kekal. Itu masalahnya. Kemudian dia bersumpah. Jadi iblis ini ketika merayu Adam dengan sumpah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan dia bersumpah kepada dua orang ini bahwa aku ini benar-benar menasihati kalian. Makanya Adam tergiur dengan omongannya. Oleh karena itu Allah mengatakan fadallahuma bighurur. Maka iblis dan cara dia pun merayu mereka, akhirnya mereka tertipu. Nah, jadi ini contoh hasad. Jadi karena hasad atas nikmat yang Allah berikan pada Adam, maka dia berupaya bagaimana nikmat ini hilang dari Adam. Dan caranya sampai ketika Adam dan Hawa makan buah itu, terbuka aurat mereka, langsung telanjang waktu itu. Padahal mereka berpakaian, diberikan pakaian oleh Allah Ta'ala, tapi kemudian langsung telanjang. Maka mereka cari dari daun-daun yang ada di surga itu untuk menutup aurat mereka. Itu kisah tentang iblis. Jadi ini contoh jenis hasad dengki yang paling jahat, ya, yang paling rusak, yang paling jelek, yaitu ingin supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Kedua, ada hasad. Yang hasad ini dia hasad, tapi dia tidak sampai berbuat sesuatu atau ingin menghilangkan nikmat itu, tapi hasad. Namun kadang-kadang mungkin omongannya, ya, misalnya lihat temannya beli mobil mewah, ya, dia bicara, oh paman saya beli mobil lebih dari kamu itu. Ini namanya hasad sebetulnya, ya, itu hasad. Tapi dia tidak ingin untuk mobil itu hilang dari orang itu, tidak. Cuma kelihatan hasadnya, ya, bahwa paman aku beli mobil lebih dari ini, harganya berapa misalnya. Itu juga hasad. Cuma dia tidak berbuat sesuatu. Ini pun jelek. Kemudian yang ketiga, ada pun orang mukmin, mereka melihat satu nikmat yang Allah berikan pada saudara mereka, mereka itu justru mendoakan, melawan, walaupun ada hasad dilawan hasad itu, malah didoakan, barakallahu fiik, semoga Allah berikan keberkahan pada apa yang Allah berikan pada anda. Padahal hati sebetulnya ya ada hati kecilnya ini, tapi dia melawan, ya. Nah, yang lebih tinggi lagi, seorang yang senang, gembira ketika saudara mendapat kebaikan. Ini paling tinggi derajatnya. Ini disebut oleh Nabi alaihissalam, ya, la yu'minu ahadukum, ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sehingga dia mencintai satu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Jadi ada 4 tingkatan berkaitan dengan hasad. Ya, yang paling sempurna orang mukmin. Ya, dia gembira ketika saudara mendapat nikmat. Dia ikut mendoakan, ya. Dia ikut mendoakan apa yang Allah berikan kepada saudaranya. Nah, jadi hati yang bersih, ya tentu bersih dari kesyirikan, bersih dari perbuatan-perbuatan yang tidak contohkan oleh Nabi SAW, bersih dari hasad dan dengki. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita
tentang lisan. Ya, lisan ini penting. Kita menjaga lisan kita. Karena ya Allah memerintahkan, atau di antara sifat orang mukmin itu yang paling tampak adalah kejujuran. Ya, sidqul lisan. Ya, maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa manusia orang mukmin paling afdal, pertama yang jaga hatinya tadi, ya, bersih hatinya, yang kedua lisannya jujur. Karena itu dusta adalah salah satu sifat dari orang-orang munafik. Ya, itu dusta. Orang mukmin tidak. Orang mukmin jujur. Makanya Allah Taala mengatakan, "Wa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang jujur. Orang yang shadiq, ya. Jujur itu ada jujur dalam lisan, dalam perkataan, jujur dalam hatinya, dia tidak munafik. Kemudian jujur dalam perbuatannya, dia beramal, ya, tidak melihat orang, tapi dia beramal karena Allah. Ini termasuk kejujuran. Sholatnya ketika sendirian dan di keramaian orang sama, tidak ada bedanya. Ya, ada orang kurang jujur, ya. Kalau sendirian lain sholatnya, ya, cepet-cepetan, ya, kalau oblong misalnya. Tapi kalau depan orang banyak, masya Allah, dirapi-rapikan pakaiannya. Ini kurang jujur. Saya tidak mengatakan munafik, tapi ya kurang jujur lah. Mari coba kita untuk jujur ketika sendirian ataupun ketika di keramaian orang. Jadi usahakan kualitas amal kita ini paling tidak tetap sama. Jangan berbeda. Kemudian kata Nabi SAW bahwa para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, atau ya Nabi Allah, di bawah itu apa? Ya, setelah yang peringkat pertama orang paling baik, orang mukmin paling afdal, di bawahnya apa ya Rasulullah? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, alladzi yashna'u ad-dunya wa yuhibbul akhirah. Peringkat kedua adalah orang yang dia benci kepada dunia. Artinya dia tidak mengejar dunia, tapi dunia itu untuk seperlunya. Ya. Tapi dia lebih cinta pada akhirat, karena dia tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Apapun yang dikumpulkan oleh seseorang, entah itu harta, jabatan dan yang lain sebagainya, ya, pada akhirnya mati itu hanya 3 lembar kain kafan, itu yang dibawa. Tidak lebih dari itu. Kemudian setelah mati nanti di hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, mungkin masih ada yang ingat. Namun setelah itu dilupakan. Punya istri, mungkin istri masih muda, kawin lagi. Ya, iya. Jadi itu contoh dunia ini. Ya, maka jangan maka kita dilarang orang mukmin itu cinta pada dunia. Dan kalau kita membaca Al-Quran, silakan antum cermati, baca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Tidak ada satu ayat pun Allah memuji dunia ini. Tidak ada satu ayat pun yang Allah memuji dunia ini. Ya, mesti tercela dunia ini. Tapi dunia ini tempat untuk kita hidup. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Allah berikan nikmat pada kita, entah itu harta, entah itu jabatan, entah itu apalah yang Allah berikan dari nikmat-nikmat ini. Maka Allah mengatakan, carilah, kejarlah dari nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan pada engkau untuk negeri akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah, kejarlah dari dunia ini yang kamu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk negeri akhirat. Maka orang mukmin, apa yang diberikan oleh Allah dari nikmat-nikmat itu, yaitu hendaknya untuk akhirat, supaya selamat dari pertanyaan. Karena kita akan ditanya oleh Allah tentang nikmat ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh kalian benar-benar akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Maka kalau seorang manfaatkan nikmatnya untuk negeri akhiratnya, insya Allah lulus dalam pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau disalahgunakan, ya selamat menerima akibatnya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita melihat tentang arahan yang diberikan oleh Nabi SAW, ya, supaya kita ini, ya, jangan cinta kepada dunia, tapi kita orang mukmin
tahu tujuan akhirnya adalah di akhirat. Ini salah satu makna dari hubbul watani minal iman. Ini bukan hadis loh. Ya. Hubbul watan minal iman. Cinta negeri itu bagian dari iman. Ini kadang-kadang disalahartikan. Padahal kalimat ini dulu itu maksudnya benar. Ini ucapan salaf dahulu. Cinta negeri bagian dari iman. Karena apa? Negerinya orang mukmin pada hakikatnya di akhirat. Itu maksudnya. Ya. Jadi dia ketika cinta kepada akhirat, itulah bagian dari iman. Ya, dia beriman. Cuma kadang-kadang dialihkan kepada ya makna yang lain. Jadi hubbud dunya, hubbul watani minal iman, cinta negeri bagian dari iman. Yang dimaksud negerinya kaum mukminin yaitu di akhirat. Kita ini cinta itu bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi oleh para sahabat, siapa setelah itu? Atau kami tahu bahwa orang yang tidak cinta dunia itu Rafi. Rafi ini maula, ya, mantan budak yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Jadi para sahabat saling tahu satu dengan yang lainnya. Orang ini zuhud, orang ini taat, orang ini masya Allah. Itu mereka tahu satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu siapa ya Rasulullah? Peringkat bawah ini siapa ya Rasulullah? Kata Nabi alaihissalam, mu'minun fi khuluqin hasanin. Seorang mukmin yang akhlak dan perangnya baik. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan sebagai orang beriman untuk apa? Berakhlak yang mulia. Akhlak mulia adalah bagian dari iman. Allah Ta'ala memuji Nabi alaihissalam, ya, memuji Rasulullah. Akhlaknya dipuji oleh Al-Quranul Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak dan perang yang terbaik, yang agung. Ya. Kemudian juga kita melihat tentang Nabi alaihissalam ketika beliau ditanya, ya manusia orang mukmin mana paling afdal? Kata beliau salah satunya adalah yang berakhlak yang mulia. Maka akhlak adalah ciri agama ini, ya ciri umat ini. Dulu orang-orang kafir yang didatangi oleh kaum mukminin menaklukkan negeri-negeri mereka, banyak di antara mereka masuk Islam karena melihat akhlaknya para pasukan kaum muslimin, akhlaknya para sahabat, akhlaknya para tabiin, ya orang-orang berperang, akhlak mereka baik. Maka mereka masuk Islam karena melihat akhlak-akhlak kaum mukminin ketika itu. Maka di sini pentingnya akhlak dalam berbicara, dalam berkata, dalam berbuat. Ya ini semua harus kita jaga akhlak dan perangnya yang mulia. Dan dia sebagai penyempurna iman seorang. Seorang tidak sempurna imannya kecuali dengan akhlak yang mulia. Kata Nabi alaihissalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling itu baik, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya. Maka perhatikanlah masalah akhlak. Perhatikan masalah akhlak. Ya ini insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kami sampaikan. Masih ada waktu mungkin untuk pertanyaan. Yang ingin bertanya silakan. Fadhil. Itu tidak termasuk hasad. Itu perilaku yang mungkin terbaik ya. Kita mau tahu seorang zalim, seorang artinya dia berbuat kezaliman, ya kita menghindar. Lebih baik menghindar. Dan itu bukan berarti hasad. Hasad itu nikmat yang Allah berikan pada seorang, ya. Kemudian kita ingin supaya nikmat ini hilang dari orang itu, atau kita benci kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, itu namanya hasad. Teman beli mobil bagus, ya kita hasad. Kok dia beli kok aku enggak? Ya, hanya ketika dia di ini Allah mobil apa itu, padahal memang bagus mobilnya, tapi karena hasad, jadi ada sesuatu dalam hati itu dan dengki. Tapi kalau menjauhi orang yang berbuat jelek, kita menghindar, ya ini perbuatan yang tepat, ya perbuatan yang tepat. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Ingin bertanya, monggo.
Baik, jadi yang diambil dari hadis ini, ya, di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, yang pertama, kita hendaknya ya selalu memeriksa hati ini. Hati ini sumber kebaikan dan keburukan. Kalau hati ini baik, insya Allah lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, langkah kita akan baik. Tapi kalau hati ini rusak, ya, maka yang lainnya pun akan rusak. Oleh karena itu harus kita selalu memperbaiki hati kita. Dan cara memperbaiki hati kita, memeriksa hati kita, juga dan meminta pertolongan pada Allah Ta'ala. Setiap orang ada hasadnya. Ya, setiap orang ada hasadnya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fi kulli jasad hasad. Pada setiap jasad ada hasadnya. Hanya saja manusia itu bertingkat-tingkat dalam mengendalikan hasadnya. Ada orang yang dia bisa mengendalikannya, ada orang yang tidak bisa. Tapi pada dasarnya namanya manusia ada hasad. Jangankan kita, para ulama ada hasadnya. Para ulama itu ada hasadnya. Maka ada kitab ditulis oleh seorang alim, Tahasudul Ulama. Ya. Hasadnya para ulama satu dengan yang lainnya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah itu punya guru. Ya. Gurunya hasad pada Imam Bukhari. Gurunya hasad pada Imam Bukhari karena hadisnya beliau, terkenalnya, kemasyhurannya, ya, itu gurunya hasad pada beliau. Imam Bukhari kalau meninggal, berapa yang ngubur? Sedikit, hanya 10 orang, 12 orang, 13 orang. Jangan dikira umat yang mengantar jenazah Imam Bukhari, enggak. Tapi subhanallah, karena beliau ikhlas karena Allah, justru kitab beliau sampai hari ini dibaca oleh kaum muslimin. Kitab gurunya tidak dikenal, ya. Hasad kepada beliau. Ini bahaya hasad. Jadi hati harus dijaga. Kalau saja ulama seperti itu, apalagi kita manusia biasa. Ya. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini adalah menjaga lisan. Ya. Hati ini ibarat bejana. Ya. Dia akan mengeluarkan, kita tahu bejana itu apa isinya. Ya dari lisan ini. Lisan ini ibarat percikan dari hati. Dari bejana ini. Kalau hati bersih, percikannya akan air bersih akan air bersih. Kalau isinya bejana ini air got, ya akan keluar air got. Tak mungkin keluar madu, tak mungkin. Jadi hati ibarat bejana, tempat penampungan sesuatu. Lisan ini ibarat pintu dari bejana ini tadi. Ya, kita tahu ini kira-kira seperti apa, makanya kita diperintahkan menjaga lisan. Ya, karena ini bisa terbaca seorang dari lisannya. Ada seorang sering ngomong jorok, ya. Kalau ketemu mesti ngomong jorok. Itu yang diisi itu hatinya itu kayak gitu. Itu isi hatinya sebetulnya. Karena yang keluar hanya yang itu. Naudzubillah min dzalik, mati nanti keluar itu juga. Naudzubillah. Bahaya orang bertauhid, orang berakidah, insya Allah yang keluar dari lisannya di saat dia akan mati kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Karena hati penuh dengan tauhid. Ya. Jadi ini pentingnya juga menjaga lisan. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, bertingkatnya para tingkatan para sahabat, dan mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, satu dengan yang lainnya saling mengenal. Kemudian bahaya cinta kepada dunia. Ya, bahaya mencintai dunia. Karena seorang kalau mencintai dunia, otomatis dia lupa akhiratnya. Itu jelas. Kalau seorang mencintai dunia, ini otomatis dia akan melupakan akhiratnya. Tapi kalau seorang dia cinta pada akhirat, maka insya Allah dia akan manfaatkan dunia yang Allah berikan padanya untuk akhiratnya. Ya. Untuk akhiratnya. Maka keutamaan orang cinta akhirat. Jadi sifat kaum mukminin. Karena mereka tahu bahwa mereka akan meninggalkan dunia ini. Ya. Yang dibawa adalah untuk bekal untuk di akhirat. Ya, kemudian yang berikut yang diambil dari hadis ini juga, yaitu seorang mukmin tentang pentingnya akhlak yang mulia. Ya, karena akhlak adalah sesuatu yang menjadi misi kaum muslimin. Bahkan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi salah satu misi ya Rasulullah SAW itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu akhlak harus menjadi ciri kaum mukminin,
ciri kaum muslimin. Ya, kita jangan terbalik. Sekarang orang-orang kafir, masya Allah, akhlak mereka bagus, mulia, tepati janji, ya, dan bicara tidak bohong dan seterusnya. Lah sekarang ini malah kebalik. Orang muslim banyak bohongnya, banyak ininya, banyak hal-hal berkaitan dengan bertentangan dengan akhlak yang mulia. Saya pernah diceritakan oleh seorang rahimahullah taala pernah kerja di Jerman. Suatu kali dia itu bercanda sama temannya. Bercanda dengan temannya. Dia mengatakan kepada temannya, ini bercanda, ya. Kamu dipanggil oleh pimpinan, oleh direktur. Naiklah dia di lantai ruangan direktur. Tok 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 masuk. Ada apa Anda masuk ini? Ada perlu apa? Kata teman saya Anda panggil. Enggak dipanggil. Kata yang cerita ini, ya, rahimahullah, semenjak itu dia tidak mau lagi bicara dengan aku dan seakan-akan tidak mengenal aku. Si orang yang dibilang apa namanya, yang dibohongi itu loh. Ya, sebenarnya tidak mau bicara. Dan seakan-akan tidak mau mengenal. Karena berbohong. Nah, ini contoh. Jadi ya ini kisah-kisah seperti ini ya kita untuk mengambil pelajaran. Kadang-kadang mereka justru yang berpegang pada akhlak yang mulia. Ya, kita kadang-kadang akhlaknya kurang baik. Baik, saya cukup. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak kita cukupkan. Ya sudah ya. Baik. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pembahasan hadis yang berikutnya. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.